Kita mau beli beras 1 kilo aja harus menjual salak 10 kilo. Nah itu baru beras ya, belum yang lain-lain. Harga salak benar-benar turun itu cuma buat pupuk mas. Jadi ya udah ditaruh aja, kan nggak ada yang beli. Kalau kita mau mempertahankan salak dengan harga yang seperti itu, ekonomi kita kan semakin hancur. Jangan menanam ini, tanam salak terus. Tapi kalau pemerintah bisa menjamin harga mungkin bisa, tapi kan nggak bisa. Pemerintah nggak bisa menjamin harga. Ya, nama saya Rini Handayani. Saya adalah direktur dari PT Sarisa Merapi Group yang beralamat di Dusun Kemiri, Purwobinangun, Pakem, Sleman. Sebagai ketua kelompok, saya juga sebagai ketua P4S-nya. P4S itu Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya, namanya juga Sarisa Merapi. Orang itu melihatnya Rini Sarisa gitu. Padahal sebenarnya Sarisa Merapi adalah miliknya kelompok wanita tani Kemiri Edung. Beranggotakan 26 orang. Ya, Sarisa Merapi itu berawal dari kelompok wanita tani. Namanya kelompok wanita tani Kemiri Edung. Nah, di daerah kami, di sini, di Kemiri ini, pada tahun 2016, salak itu harganya turun drastis. Bahkan sampai di bawah angka Rp1.000. Sebelumnya itu pernah di angka 15.000, Mas. Seneng banget ya, kita sebagai petani salak. Jadi, kalau HPP salak itu harusnya di angka 5.000 lah. Di titik impas petani salak itu di harga 5.000. Kalau misalkan di bawah 5.000 itu pasti nggak untung mas. Karena orang bekerja untuk nyiangin, terus kemudian untuk mupuk dan sebagainya. Itu kan perlu tenaga yang harus kita bayar. Kayak gitu. Kalau seharga salak harganya di bawah 1.000 ya tidak mungkin kita akan untung gitu. Nah di situ kami sebagai kelompok wanita tani harus berinovasi karena kami sebagai petani ya berinovasi bagaimana meningkatkan harga dari salak itu sendiri. Dan memang pada tahun 2016 waktu itu beras harganya Rp8.000 per kilo, salak harganya Rp800 per kilo mas. Nah dari situ kita mau beli beras 1 kilo aja harus menjual salak 10 kilo. Nah itu baru beras ya, belum yang lain-lain. Dan harga salak benar-benar turun itu cuma buat pupuk mas. Jadi ya udah ditaruh aja, kan nggak ada yang beli. Oh salak yang besar aja harganya 800, kalau salak yang kecil mau harga berapa kan gitu. Sayang kan kita kalau melihat ini kan bisa kita olah, bisa kita manfaatkan dan kita mencoba untuk mengolah agar mempunyai nilai jual yang tinggi kayak gitu. Karena kelompok kami adalah wanita ya, kelompok wanita tani, itu bagaimana kita harus menciptakan nilai tambah dari salak ini. Kemudian kita berinovasi, kita mencoba beberapa kali untuk membuat manisan salak. Di awal usaha itu pertama manisan salak. Dan waktu itu belum kok serta-merta langsung laku itu, enggak. Kami ikut ada eventnya Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, itu untuk makan salak gratis. Memecahkan rekor muri karena saking salak murahnya ya. Nah di situ kami mencoba membawa manisan salak untuk kami jual di sana. Rencana kegiatan itu dari jam 7 sampai jam 3 sore. Ternyata jam 9 manisan salak saya udah habis. Oh berarti ini animo masyarakat untuk membeli olahan salak itu tinggi gitu. Sehingga mulailah kami usaha. Dan waktu itu kami masih berpikir apa ya kira-kira ya judulnya, apa mereknya gitu, masih bingung. Kemudian karena di tempat kami ada salak, alangkah baiknya kami namakan Sarisa, jadi Sari Salak gitu. Terus kebetulan karena di sini di lereng Merapi, ya kami tambahin Merapi. Jadilah namanya Sarisa Merapi. Seperti itu. Salak di Sleman itu sekarang sedang mengalami wabah penyakit lalat buah. Orang membawa oleh-oleh salak, nyampe rumah dibuka ternyata busuk. Dengan membawa olahan salak, itu dijamin nggak ada lalat buahnya gitu loh. Itu salah satu tujuan kami. Banyak sekali mas petani yang beralih dari salak ini ke tanaman-tanaman lain tuh banyak sekali. Ya kita nggak bisa mencegah mas, karena apa? Sampai sekarang tuh harga masih sulit gitu loh, masih sulit untuk naik.
Di saat sekarang beras harga sudah 16.000, salak harganya sekarang hanya 3.000, 4.000, Mas. Segi ekonomi, orang kan berpikirnya kalau kita mau mempertahankan salak dengan harga yang seperti itu, ekonomi kita kan semakin hancur. Kan orang seperti itu. Jadi ya mereka ya menanam apa yang bisa segera dijual dengan harga yang bagus, kan gitu. Pemerintah juga mau melarang nggak bisa, Mas. Mau melarang ya jangan menanam ini, tanam salak terus. Tapi kalau pemerintah bisa menjamin harga mungkin bisa, tapi kan nggak bisa. Pemerintah nggak bisa menjamin harga. Kalau saat ini kita lihat perbandingannya sekarang, dulu itu hampir 90% lah petani di sini itu petani salak. Sekarang 30% sekarang yang tinggal menanam salak, lainnya sudah beralih. Salak itu harga itu tergantung dari tengkulak, bukan tergantung pada kita. Itu kalau misalkan tergantung pada kita, seneng banget kita bisa patok harga ya. Memang sekarang sudah banyak asosiasi, teman-teman asosiasi yang ekspor, tapi cuman seberapa sih yang ekspor gitu? Nggak sebanyak dari produksi salaknya, nggak sebanding. Tahun pertama memang kami baru membuat manisan salak aja. Tetapi kami memiliki bisnis plan ya Mas, rencana bisnis. Jadi setiap tahun kami pasti bertambah produk olahan salak. Yang jelas manisan salak itu cara membuatnya gampang. Pertama, biaya produksinya murah. Terus ketiga, harganya terjangkau gitu harganya. Kalau misalkan kami mengundang tamu nih, banyak tamu datang. Kalau harga yang produksi kami itu, produk kami kita jual dengan harga yang mahal, saya rasa nggak ada yang beli. Tapi kalau manisan ini tadi, biaya produksinya murah, HPP-nya murah, sehingga kami bisa menjual dengan harga yang terjangkau. Konsen ya, kalau berbicara salak, berbicara olahan salak itu kayaknya semangat 45 kayak gitu ya. Oh ya, kami banyak mengundang tamu, masuk produk kami hanya satu produk aja. Kayak gitu, sehingga kami mencoba mengembangkan. Mulailah kami membuat sari salak, kemudian membuat dodol salak, kemudian mencoba lagi membuat pie salak, ada brownies salak, ada bolen salak, kayak gitu tuh. Produk ini nggak serta-merta langsung mempunyai produk langsung banyak gitu, nggak. Jadi bertahap. Setiap tahun itu kami pasti meluncurkan produk baru. Untuk olahan salak itu ada 10 macam olahan salak. Kemudian kami ada olahan entek. Kemudian ada yang nanam singkong, itu juga singkong kami terima, kami beli, kami olahlah jadi mokaf. Mokaf ini menjadi beberapa olahan juga. Kemudian bunga telang juga menjadi beberapa olahan. Total produk itu ada 20 produk saat ini. Alhamdulillah untuk Sarisa Merapi, kami sudah memiliki PERT, kami memiliki BPOM, kami juga memiliki halal. Terus kemudian kita patenkan, kita sudah memiliki HKI kayak gitu. Tantangan yang paling besar adalah di awal adalah SDM, karena anggota kami kan wanita, ibu-ibu, dan range usianya itu dari 23 sampai 74 tahun. Nah, 60% itu di atas 60 tahun. Di awal usaha, itu teman-teman kalau bekerja ada yang datang jam 8, ada yang datang jam 7, ada yang datang jam 9. Kemudian nanti jam 12 ada yang izin jemput anak, ada yang takziah, dan sebagainya. Tapi pada saat mulai permintaan banyak, itu nggak bisa. Sehingga kami mulailah kesepakatan nih dengan teman-teman anggota. Kita mulailah mencari SDM di luar KWT gitu. Nah, mulailah SDM terpecahkan nih. Waktu itu mulai usahanya di garasi rumah. Kami dapat informasi bahwa minuman itu produksinya harus terpisah dengan tempat tinggal. Kami harus memiliki rumah produksi. Dari situ mulailah kami berarti butuh dana. Akhirnya kami pinjam ke bank, kami pinjam KUR. Akhirnya kami bisa memiliki rumah produksi. Untuk dana nggak masalah, udah terpecahkan. Kemudian lama-kelamaan aset kita kan bertambah nih. Kalau ditanya asetnya berapa, bingung.
mulailah kami menata dari manajemen produksi, bagaimana kami tentang SOP-nya, karena untuk memenuhi standar BPOM. Terus kemudian manajemen keuangan, bagaimana kami bisa mengelola. Jadi kalau ditanya omsetnya berapa, kalau dulu aduh berapa ya gitu. Kalau sekarang ditanya omsetnya berapa, kita by data sudah bisa kayak gitu. Terus kemudian manajemen SDM, bagaimana kita merekrut teman-teman, bagaimana teman-teman tim kami itu bisa loyal dengan Sarisa Merapi seperti apa itu, kami juga memerlukan manajemen. Jadi satu terpecahkan. Dan ini kami banyak belajar dengan dinas-dinas terkait, baik itu dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan juga ke kementerian, kayak gitu. Oh, kalau saya produksi itu pasti laku gitu. Kami mengira seperti itu. Ternyata salah seperti itu. Harusnya orang itu membuat produk nanti dulu, tetapi survei ke pasar seperti apa dulu, nggak seperti itu. Karena yang penting kami produksi, karena kami nggak mempunyai modal skill. Oh ya, harusnya skill pemasaran tuh ternyata banyak sekali. Nah, untuk mengangkat di awal itu benar-benar sulit sekali. Jadi kami benar-benar dari nol. Jadi kami survei, sudah mulai paham kayak gitu. Di toko oleh-oleh juga hampir 150 toko oleh-oleh yang ada di Jogja. Kami titip jual di sana. Terus kemudian kerjasama dengan hotel, kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Selain itu juga mengundang tamu tadi untuk datang ke tempat produksi. Memecahkan rekor muri. Jadi kami mempunyai rekor muri dunia. Rekor muri dunianya dodol salak. Waktu dulu kami membuat mau memecahkan rekor muri itu, teman-teman anggota itu bilangin, buat apa itu, cuman bakar-bakar uang gitu. Ya memang itu bakar-bakar uang gitu. Tapi kami jelaskan bahwa ini adalah salah satu dari soft marketing kami. Dengan kita memecahkan rekor muri, setelah itu orderan dodol luar biasa. Omset ya, bicara omset di awal usaha itu ya Allah. Sebulan dapat 1 juta, seneng banget Mas. Tahun 2017 ya, naik 2 juta, naik 3 juta. Bahkan tahun 2019 sampai awal 2020, omset kami bisa sampai di atas 200 juta. Tiba-tiba, pandemi, benar-benar di titik nol. Teman-teman pelaku usaha banyak yang pindah haluan, tapi kami nggak seperti itu. Pariwisata mati suri, kami juga ikut mati suri. Kami rasakan bagaimana mati surinya kehidupan Sarisa pada saat awal pandemi. Tetapi kami banyak belajar kan dengan dinas. Kami diajarin bagaimana melihat tren. Apa sih sekarang yang orang cari? Nah kayak gitu. Pada saat pandemi itu herbal. Kami lebih spesifik, apa ya herbal yang kira-kira kami bisa produksi dengan biaya yang murah, kami ada bahan bakunya. Nah ini bunga telang. Bunga telang ini yang benar-benar menghidupi kami pada saat ekonomi ya, menghidupi ekonomi kami pada saat pandemi. Bunga telang kami bisa kirim sampai Sri Lanka. Kami survive gitu, minimal kami survive. Berbicara omset ya, kadang bingung, apa karena daya beli masyarakat yang masih cenderung rendah ya. Satu bis datang 3-4 juta, sekarang dapatnya segitu. Kalau dulu bisa 7-8 juta. Nah di situ kami lihat, oh berarti memang daya beli masyarakat masih turun gitu. Jadi omset kami saat ini masih berkisar 70-80 juta per bulan. Masih sulit Mas untuk ngatrol. Ya Allah gimana sih cara baliknya lagi, itu masih sulit. Kemudian tahun 2021 mulailah pariwisata bangkit. Alhamdulillah kami juga bisa bangkit lagi. Dan mulailah kami mengejar target nih. Target kami yang sempat terhenti karena pada saat pandemi kunjungan-kunjungan itu dipending secara berjamaah. Pariwisata mulai hidup, kami juga harus bergerak lagi gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Insya Allah untuk regenerasi nggak ada masalah ya Mas, karena sudah tersistem ya.
saya pribadi. Anak saya sudah beberapa kali itu saya ikutkan untuk kegiatan di Sarisa Merapi. Walaupun anak kami masih sekolah ya, anak saya masih sekolah itu saya ikutkan. Ini mau jadi instruktur di Sarisa gitu. Ternyata di sekolah disambut baik gitu. Nggak apa-apa Bu, ya untuk menambah pengalaman kayak gitu. Nah ini sudah mulai kami didik. Dan nggak hanya anak saya, tapi anak dari teman-teman anggota juga sudah mulai seperti itu. Saya punya impian suatu saat di Purwobinangun, di kelurahan kami ini sudah terbentuk sentra olahan salak. Nah ini sentra olahan salak itu bisa berkembang. Harapan kami seperti itu. Saya sebagai ketua, itu tetap mendorong teman-teman, ayo untuk mengembangkan olahan salak. Jadi olahan salak itu nggak hanya di tempat saya Mas, tapi saya berharap di Purwobinangun itu setiap padukuan itu ada yang ngolah salak. Dan alhamdulillah sudah, impian saya ini sudah ya 70% sudah tercapai. Sarisa itu bisa bermanfaat buat kami, buat warga, masyarakat sekitar sini khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas kami pengen membuat bahagia untuk siapa saja. Dengan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus berproses, terus berproses, dan berproses. Saya punya moto, tanpa tapi, tanpa nanti. Kalau kita subjek, tanpa tapi, tanpa nanti itu diterapkan di mana saja, itu bisa. Kemudian yang kedua, bisa karena terbiasa, terlatih karena berlatih. Dengan orang sudah biasa melakukan, itu pasti akan menjadi suatu kebiasaan. Dan kita selalu berlatih, insya Allah pasti akan terlatih. Nah di situ, itu moto saya. Boleh teman-teman itu diterapkan. Bersama bermetamorfosa.